Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah iblis diusir dari surga gara-gara terpapar akidah Wahabi. Mohon maaf, bercanda, tapi kayak beneran. Ayo kita dengarkan ceritanya. Sebagaimana yang kita baca di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa idz qulna lil malaikati isjudu, dan ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu, kalian sujudlah li Adam, kepada Nabi Adam. Pertanyaan mendasar dari kita, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada para malaikat untuk sujud kepada makhluknya, untuk menyembah makhluknya? Berarti kan di sini kalau kita mengartikan kata sujud menggunakan metode tafsir ala Wahabi, yaitu sujud itu berarti menyembah. Karena kata Wahabi, lafaz-lafaz yang ada di Al-Quran maka harus diartikan secara dhahir. Kata sujud secara dhahir itu maknanya adalah meletakkan dahi untuk beribadah, untuk menyembah. Jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu bukan berarti memerintah para malaikat untuk menyembah Nabi Adam. Karena arti sujud di dalam ayat ini adalah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud sujud para malaikat kepada Nabi Adam itu yang pertama adalah meletakkan dahi untuk ibadah. Tetapi ibadah di sini adalah maksudnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja menghadap kepada Nabi Adam. Jadi para malaikat itu beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tetapi menjadikan Nabi Adam sebagai kiblat. Sebagaimana umat Islam sekarang, umatnya Nabi Muhammad SAW bersujud, menghamba, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadap kepada Ka'bah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam itu adalah bukan sujud meletakkan wajah, meletakkan kening untuk beribadah, tetapi yang dimaksud sujud di sini adalah merkungkung atau menunduk sebagai penghormatan kepada Nabi Adam, bukan menyembah atau bukan beribadah kepada Nabi Adam, tetapi hanya memuliakan dengan cara menunduk. Maka kemudian para malaikat semuanya itu sujud kepada Nabi Adam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali iblis. Iblis ini nggak mau sujud kepada Nabi Adam walaupun diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iblis ini nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena iblis ini sombong, dengki kepada Nabi Adam. Bahkan iblis ini sampai mengatakan begini, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Di dalam hati iblis ada kesombongan dan ada kedengkian, dengki, iri kepada Nabi Adam. Lalu sekarang ini, di zaman ini ada orang-orang yang akidahnya itu mirip-mirip iblis, kepercayaannya mirip iblis. Mereka mengatakan bahwa sungkem kepada orang tua, sungkem kepada guru itu haram, nggak boleh, syirik. Sampai-sampai ada dari mereka itu tidak mau salaman kepada orang tua, salaman kepada ayah, salaman kepada ibu, dengan cara sedikit menundukkan badan kepada ibu dan kepada ayah, karena kata mereka hal tersebut merupakan pekerjaan haram, bahkan pekerjaan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan dirinya kafir. Nah ini berarti kan akidahnya mirip dengan akidah iblis, gak mau sujud kepada Nabi Adam. Kelompok ini bahkan juga tidak mau sungkem atau salaman, mencium tangan gurunya, mencium tangan kiainya, gak mau. Karena menurut mereka itu adalah haram, syirik, bahkan
kafir. Itu informasi yang saya terima, yang saya ketahui. Mohon kalau ada kesalahan dikoreksi. Maka kami curiga jangan-jangan kelompok ini itu terpapar akidah iblis, atau jangan-jangan iblis yang terpapar akidah kelompok ini. Siapa kelompok ini? Yang kami maksud adalah kelompok Wahabi. Kemudian di masa-masa berikutnya iblis ini ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada nabi-nabi Allah untuk memintakan ampun kepada Allah dan meminta bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa iblis. Lalu iblis itu diperintah untuk bersujud kepada kuburan Nabi Adam. Akan tetapi sekali lagi iblis tidak mau bersujud kepada kuburan Nabi Adam. Kata iblis, aku waktu Nabi Adam masih hidup saja nggak mau bersujud kepada Nabi Adam, apalagi ketika Nabi Adam sudah meninggal, ngapain sujud kepada Nabi Adam? Begitu kata iblis. Di hati iblis masih ada kesombongan dan kedengkian sehingga tidak mau bersujud kepada kuburan Nabi Adam, walaupun hal tersebut itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Keterangan ini sebagaimana dimuat di dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur karya Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti. Riwayat ini atau kisah ini diriwayatkan dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Dalam kisah ini diceritakan bahwa iblis ini meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memintakan taubat kepada Allah dan meminta bagaimana caranya agar Allah Ta'ala menerima taubatnya. Maka kemudian Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berkata kepada iblis, "Qad umirta an tasjuda li qabri Adam wa yutaba 'alaik." Engkau iblis diperintah untuk sujud kepada kuburan Nabi Adam dan kamu akan diberi taubat atau kamu akan diterima taubatmu. Fastakbara wa ghadaba, maka iblis ini sombong dan marah. Waqala, dan berkata, ya iblis ini berkata, lam asjud hayyan asjud bihi maitan. Ketika Nabi Adam masih hidup saya tidak mau sujud, masa ketika Nabi Adam ini sudah meninggal saya masih mau sujud? Ya nggak maulah. Nah gitu kata iblis. Kenapa iblis ini sebegitu tidak maunya bersujud kepada Nabi Adam? Padahal bersujud kepada Nabi Adam ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ketika Nabi Adam masih hidup ataupun ketika Nabi Adam sudah meninggal. Barangkali iblis ini karena terpapar oleh akidah Wahabi. Sebagaimana yang kita tahu, akidah Wahabi itu kan begini. Kata Wahabi, ziarah kubur, bertawassul di kubur, membaca Al-Quran di kubur, berdoa di kubur, itu adalah perbuatan bid'ah, syirik, masuk neraka, bahkan bisa keluar dari Islam. Begitu kata mereka. Jadi kata Wahabi, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan, orang yang beribadah dengan membaca Al-Quran, berzikir di kuburan, itu kata Wahabi itu menyembah kuburan. Ya samalah mungkin dengan iblis itu. Iblis kan gak mau sujud kepada Nabi Adam, baik itu ketika Nabi Adam itu masih hidup dan ketika Nabi Adam sudah meninggal, yaitu sujud kepada kuburannya. Ya sama-sama gak mau, iblis gak mau sujud kepada Nabi Adam, sedangkan Wahabi itu gak mau membaca Al-Quran, gak mau berzikir, gak mau berdoa, bertawassul dengan Rasulullah yang sudah meninggal, dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Bahkan mereka berani mengatakan orang yang tawassul, orang yang berdoa, orang yang berzikir di makam orang yang soleh adalah syirik, musyrik, kafir, keluar dari Islam. Karena kata mereka hal tersebut itu adalah syirik akbar. Padahal para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertawassul dengan Rasulullah yang sudah meninggal. Para sahabat bertawassul di makbarah atau di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama salaf, para
ulama hadis, mereka juga bertawassul di kuburan atau di makam orang-orang soleh. Bahkan mereka juga melakukan doa di kuburan orang-orang soleh. Jika misalnya Wahabi itu mengaku salafi, mengaku pengikut ulama salaf, kenapa orang yang bertawassul, kenapa tawassul yang mana ini adalah amaliyah atau pekerjaan dari ulama salaf, tetapi oleh orang-orang Wahabi, oleh kaum Wahabi ini malah dituduh syirik, dituduh perbuatan kufur. Ini kan namanya mengaku-ngaku salafi tetapi sebenarnya adalah Wahabi.